Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kami tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya Jasmine Talib, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Morowali. Hari ini, kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, berkomentar, bagikan video ini, dan pastikan untuk menekan tombol subscribe. Selamat menyaksikan. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Setiap murid memiliki keunikan. Ini termasuk gaya belajar, tingkat kemampuan akademik, minat, latar belakang budaya, kecepatan belajar, preferensi sosial, pengalaman hidup, kecerdasan, dan banyak lagi. Keunikan-keunikan ini membentuk individu yang unik dan kompleks dalam kelas. Tugas guru adalah mengenali, menghormati, dan mengakomodasi perbedaan-perbedaan ini dalam proses pembelajaran, sehingga setiap murid dapat mencapai potensi mereka yang terbaik dan merasa didukung dalam perjalanan pendidikan mereka. Dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, guru bertujuan untuk memahami dan memanfaatkan keunikan-keunikan ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan efektif. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas. 2. Merespon kebutuhan belajar murid. 3. Penilaian yang berkelanjutan. 4. Lingkungan yang mengundang murid untuk belajar. Dan 5. Memanajemen kelas secara efektif. Kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar didefinisikan sebagai, di mana murid berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Tomlinson. 1. Bersifat mendasar, bersifat transformatif. 2. Konkret, abstrak. 3. Sederhana, kompleks. 4. Terstruktur, terbuka. 5. Tergantung, mandiri. 6. Lambat, cepat. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. 3. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. 4. Meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid. 1. Lingkungan belajar yaitu suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan lain-lain. 2. Budaya yaitu santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. 3. Preferensi gaya belajar yaitu visual, auditori, dan kinestetik. 4. Kecerdasan majemuk yaitu visual spasial, musical, bodily, kinestetik. Interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, logik, matematika. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara 1. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik. 2. Melakukan survei. 3. Mengamati perilaku murid. 4. Mengamati murid ketika sedang menyelesaikan tugas atau aktivitas. 5. Mencari tahu pengetahuan awal. 6. Bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. 7. Melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 8. Membaca rapor murid dari kelas sebelumnya. 9. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. 10. Membandingkan tujuan pembelajaran dengan pengetahuan atau keterampilan murid. 11. Berdiskusi dengan orang tua atau wali murid. 12. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran.
1. Diferensiasi konten yaitu, materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. 2. Diferensiasi proses yaitu, membedakan proses yang harus dijalani setiap murid untuk memungkinkan mereka dalam berlatih dan memahami isi konten. 3. Diferensiasi produk yaitu, kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar murid. Keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul-modul lain. Untuk dapat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif dan inovatif sehingga dapat menuntun dan mewujudkan kepemimpinan murid selaras dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, maka guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga memenuhi kebutuhan belajar murid. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid membuat keyakinan kelas yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal sehingga tercipta iklim pembelajaran yang kondusif senada dengan budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi adalah seni membentuk pembelajaran seiring dengan keberagaman. Seperti alunan musik yang tercipta dari beragam nada, setiap murid adalah notasi unik dalam simfoni pendidikan. Dalam ruang kelas yang beragam, kita menciptakan harmoni belajar yang indah. Jadilah konduktor yang memimpin murid-murid menuju pencapaian potensi terbaik mereka. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia.